Saudara-saudara, saya Insinyur Simon Yudhistra Sanjaya. Kali ini akan menyampaikan 20 jebakan kehidupan nomor 4, yaitu jaringan sesat. Saat ini jaringan sesat yang berbahaya adalah jaringan teroris, seperti Al-Qaeda, ISIS, GI, Hasi. Awal mula adanya teroris dengan dalih jihad terjadi di Mesir, di mana Anwar Sadat dibunuh oleh Menteri Wakaf Mesir Al-Zahabi. Para pelaku bom jihad dipengaruhi oleh buku karangan Abdus Salam Farai berjudul Al-Faridlah Al-Ghaibah atau Kewajiban Jihad yang Terabaikan. Dalam bukunya, Abdus Salam Farai menyatakan bahwa musuh yang dekat lebih berbahaya dari musuh yang jauh. Jadi kalau mau memerangi Amerika, tidak perlu ke benua Amerika, tapi bunuh dan hancurkan orang Amerika dan aset-asetnya yang cukup dekat dijangkau. Selanjutnya, gerakan teroris dengan dalih jihad itu mendapat dukungan dana dari Osama bin Laden dan menamakan dirinya Al-Qaeda. Jaringan teroris juga menyebarkan ajaran sesat ke seluruh dunia. Masyarakat harus mewaspadainya dengan mengetahui ciri-ciri Wahabi. Ciri pertama adalah tema yang biasa diulang dan dibahas tentang bid'ah, syirik, kufur. Ciri kedua, mereka cenderung berijtihad sendiri dengan mengutip ayat dan hadis yang mendukung dalam membuat fatwa. Ciri ketiga, yang akikah mereka akan mengutip pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri mazhab Wahabi dari Najd. Ciri keempat, apabila mereka mengutip hadis, mereka cenderung menambahkan kalimat disahihkan oleh Albani. Ciri kelima, perayaan Islam yang boleh dilakukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan perayaan seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj dianggap haram dan bid'ah. Ciri keenam, organisasi Islam di luar ideologi Wahabi yang tidak segaris dengan mereka akan dianggap syirik, kufur, atau bid'ah. Ciri ketujuh, mereka sangat menghormati ulama-ulama mereka dan selalu menyebut dengan sebutan syekh. Ciri ke-8, mereka cenderung menyendiri sebab doktrin mereka berfatwa jangan bergaul dengan ahlul bid'ah, meskipun bid'ah versi pemikiran mereka sendiri. 2 hari yang lalu, seorang wanita bernama Fitri Arni Matondang menabrakkan motornya ke kantor polisi. Padahal Fitri seorang anak purnawirawan polisi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Fitri telah mengalami proses cuci otak oleh anggota jaringan sesat. Bagaimana cara mereka melakukan cuci otak tersebut? Pertama, mereka menghancurkan jati diri korban. Kedua, memanfaatkan rasa bersalah korban. Ketiga, menanamkan pengaruh ajaran baru. Keempat, mengontrol kehidupan korban dengan berbagai aturan baru yang keliru. Kelima, meminta korban untuk mengorbankan dirinya demi tujuan dari jaringan sesat tersebut. Fitri sudah menjanda 2 kali. Untuk menikah yang ketiga kali diharuskan bersetubuh dulu dengan pria lain yang bukan calon suami ketiganya. Aturan itu memporak-porandakan nilai-nilai moral yang dianut korban, sehingga korban merasa bersalah dan menjadi mudah dipengaruhi.